Sang pewaris tunggal. 51. Seperti bidadari. Kami utusan dari Tuan Muda Dion. Dan bukankah Nona Ivory sudah memberitahu tujuan kami ke sini? Jawab Burgon, sambil mengerutkan kulit keningnya rapat-rapat. Oh, kalau begitu maafkan kami. Saya selaku kepala desa hanya ingin memastikannya saja. Ujarnya membalas jawaban Burgon dengan perasaan tak enak hati. Hal itu terpaksa dilakukannya karena dia sudah sering melihat orang-orang yang bersikap tidak sopan datang ke desanya. Sikap mereka benar-benar kurang ajar. Tidak jarang mereka melampiaskan kekesalannya pada warga apabila tujuan mereka datang ke sana tidak tercapai. Sudah ada usaha dari kepala desa untuk pergi melaporkan perbuatan mereka, tapi selalu saja tidak berhasil, dan dia tak tahu kenapa tidak direspon. Yang bisa kepala desa lakukan adalah mengingatkan kepada warganya untuk tidak membuat masalah dengan mereka, kalau tidak mau celaka. Jadi ketika rombongan utusan Dion datang, dia mengambil sikap hati-hati, walau sudah diberitahu oleh Nona Ivory. Hal itu dilakukannya semata-mata hanya untuk melindungi warganya dari intimidasi pihak luar. Jadi apakah kami bisa menemui Tuan Tiger sekarang? Tanya Burgon, membuyarkan lamunan kepala desa tentang banyak hal di desanya. Dengan gelagapan dia menjawab, Tentu saja Tuan. Kebetulan rumahnya berada di ujung tanah lapang ini. Jawab kepala desa gugup dan takut-takut, sambil menunjukkan jalan bagi rombongan tersebut. 4 menit kemudian, rombongan itu sudah berada di depan pintu rumah Tiger yang pintunya masih tertutup rapat. Rombongan itu didampingi oleh kepala desa dan perangkatnya, kepala distrik serta seluruh orang-orang yang datang bersamanya tadi. Tak lupa pula sebagian besar warga desa yang penasaran ingin mengetahui tujuan mereka datang ke desanya. Begitu rombongan itu sampai, kepala desa mengetuk pintu depan rumah Tiger perlahan, takut mengejutkan penghuninya. Sebenarnya Tiger sudah mengetahui kedatangan utusan Dion itu, karena dia sempat juga melihat ada 2 helikopter yang mendarat di tanah lapang tak jauh dari rumahnya itu. Tapi dia tidak mengetahui dengan pasti siapa orang yang datang ke desanya tersebut. Dia hanya menduga-duga saja bahwa orang yang baru datang itu adalah orang suruhan Govan yang selalu mencari masalah dengannya. Untuk berjaga-jaga dan melindungi anaknya dari gangguan orang-orang suruhan Govan tersebut, Tiger bergegas pulang ke rumah dari sawah miliknya, dan langsung menutup pintunya rapat-rapat. Tapi begitu melihat orang-orang desa, berikut kepala desa, juga kepala distrik dan rombongannya datang ke rumahnya, mengiringi utusan Dion itu, keningnya berkerut, dan sempat tidak percaya dari balik jendela dia dan anak gadisnya mengamati rombongan itu, yang terus berjalan mendekati rumahnya, sampai tangan kepala desa mengetuk pintu depan rumahnya perlahan. Barulah mereka berdua tersadar. Tiger buru-buru membukakan pintu dan keluar dari rumahnya, diiringi oleh anak gadisnya yang cantik rupawan. Kedatangan mereka berdua sempat membuat suasana heboh menjadi tenang. Mereka semuanya terpana begitu melihat ke arah anak gadis Tiger yang berwajah sangat cantik
dengan postur tubuh yang sangat proporsional, kulit putih, rambut sebahu, hidung mancung, leher jenjang, bibir tipis, mata bulat indah, dihiasi pula dengan betis yang cantik, dan pinggul yang menawan. Menambah kecantikannya, bak seorang dewi yang turun dari langit. Tak terkecuali Hans, Leon, Robin dan Burgon, serta seluruh pengawalnya, juga turut terpana, dengan mulut menganga lebar, ketika memandang keindahan yang terpampang di depan matanya. Hampir semenit hal itu berlangsung, sehingga membuat Tiger dan anak gadisnya menjadi tidak enak hati. Untuk memecahkan keheningan itu, Tiger membuka suara dan bertanya, "Ada gerangan apakah tuan-tuan datang berkunjung ke rumahku? Apakah ada hal penting yang ingin dibicarakan?" Ucapnya sopan dan terkesan penasaran. Burgon yang pertama kali menyadari kebodohannya, buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Tiger, kemudian menjawab pertanyaannya. "Selamat pagi Tuan Tiger. Perkenalkan, saya Burgon. Ini Hans, Robin dan itu Leon. Dan ke-20 orang-orang ini adalah pengawal keluarga besar Tuan Mahesa Birawa dari kota J," kata Burgon memperkenalkan diri dan orang-orangnya kepada Tiger, sambil sedikit membungkuk ke arahnya. Tapi apa yang terjadi? Tiger menjadi sangat terkejut ketika mendengar bahwa mereka adalah utusan dari orang yang selama ini sangat dikagumi dan dihormatinya. Dengan cepat dia membungkukkan separuh badannya ke arah utusan Dion itu, sambil berkata, "Maafkan ketidaktahuan hamba yang hina ini Tuan. Mohon tidak diambil hati dan dilaporkan kepada Tuan Besar Mahesa Birawa," ucapnya takut-takut. Mereka semua yang ikut bersama rombongan itu tentu saja terkejut, melongo tidak percaya. Bagaimana seorang Tiger yang dikenal oleh warga desa sebagai orang yang kuat dan tegas, juga merupakan bekas seorang Taipan pada masanya dulu, membungkuk hormat ke arah utusan Dion tersebut, walau salah sasaran. Burgon, Hans, Leon dan Robin, yang menyaksikan kejadian itu, juga terkejut dan merasa tidak enak hati. Buru-buru Hans datang menghampiri Tiger dan berkata, "Sungguh kami tidak pantas menerima penghormatanmu itu Tuan Tiger. Karena yang pantas menerima penghormatan seperti itu adalah Tuan Muda kami, dan Tuan Besar Mahesa Birawa," ucapkan Hans terus terang. "Tuan Muda? Siapakah dia?" tanya Tiger penasaran. "Anda akan tahu siapa Tuan Muda yang dimaksud. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menjemput Tuan, agar bisa dipertemukan pada Tuan Muda kami. Karena ada suatu urusan yang ingin dia bicarakan dengan Anda," jawab Burgon panjang lebar. "Ada urusan penting apakah sehingga Tuan Muda kalian ingin menemuiku? Apakah ada hubungannya dengan bidang pekerjaan yang sekarang ku geluti ini?" tanya Tiger semakin penasaran. "Kami tidak bisa menjawabnya di sini. Nanti setelah Tuan dipertemukan dengannya, maka Anda akan tahu urusan penting apakah itu. Tapi yang jelas, tidak akan merugikan Anda dan keturunan Anda," jawab Hans si tangan kilat. "Jadi apa yang harus kami lakukan?" tanya Tiger hati-hati. "Tuan hanya perlu ikut kami, naik helikopter itu. 15 menit kemudian, Anda akan dipertemukan dengan Tuan Muda Dion.
yang saat ini sedang menunggu Anda dengan tidak sabar. Jawab Hans sekali lagi dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Aku akan bersiap-siap. Dan kalau diizinkan, aku akan membawa anak gadisku. Serta satu anakku, yang sekarang masih ada di dalam rumah ini. Kata Tiger tidak enak hati. Terserah Tuan saja. Jawab Hans tenang. Tiger dan anak gadisnya kemudian memasuki rumah. Dan tak lama kemudian, keluar sambil menuntun seorang pemuda, yang berjalan dengan tongkatnya. Tak lama kemudian, mereka diarahkan untuk menaiki salah satu helikopter yang dibawa oleh rombongan itu. Setelah berpamitan dan bersalam-salaman dengan kepala desa, kepala distrik, dan petugas yang berwenang, serta yang lain, rombongan utusan Dion itu menyusul masuk ke dalam helikopter, dan segera terbang meninggalkan desa tersebut diiringi lambaian tangan dari warganya. Mereka sangat berharap kepada Tuan Tiger, agar sekembalinya dia dari kota B, dan bertemu dengan tuan muda dari rombongan itu, bisa membawa angin segar bagi desanya nanti. Sementara itu, Dion yang pergi melihat-lihat areal bekas pabrik tersebut, merasa puas. Tekadnya semakin bulat untuk memiliki areal tersebut, untuk dibangun pabrik modern yang bergerak di bidang iptek dan lain sebagainya. Setelah 10 menit berputar-putar di areal itu, Dion memutuskan untuk beristirahat, dan menunggu kedatangan rombongan yang telah diutusnya ke kota es. Ketika Dion sudah hampir memasuki mobil mewahnya untuk istirahat, 4 mobil mewah yang lain memasuki areal bekas pabrik itu, dan berhenti di tempat semula. Setelah pintu mobil terbuka, keluarlah beberapa orang pengawal membawa Brandy bersamanya. Brandy tentu saja terkejut dan bertanya-tanya, ada gerangan apakah? Sampai dia dibawa ke tempat seperti itu, oleh orang-orang yang mengaku anak buah Iron. Tapi keterkejutan dan keheranannya mendadak hilang, setelah dia melihat sosok seseorang yang sangat ditakutinya, yaitu Dion dan Iron, yang berdiri sambil menatapnya dingin, hening. Ketika keheningan itu sedang berlangsung, terlihat 2 helikopter meraung-raung di udara, di atas areal bekas pabrik tersebut. Tak lama kemudian, 2 helikopter itu turun dan mendarat di tanah lapang tak jauh dari tempat Dion berdiri. Begitu penumpangnya turun, termasuk juga Tiger dan kedua anaknya, suasana yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi hening. Semuanya terdiam dengan mata melotot, menuju ke satu titik, yang ada di sebelah Tuan Tiger, tapi tidak termasuk Dion. 52. Aura Dewi Cinta. Cantik sekali dia. Luar biasa. Ini bukan seperti manusia. Siapa gadis cantik itu? Kalau dia mau menjadi pasanganku, aku tak akan mencari yang lain lagi. Itulah kira-kira kata hati mereka semua, begitu melihat seorang dara cantik rupawan sedang berdiri di samping Tuan Tiger dengan anggunnya. Wajahnya yang cantik dan terkesan polos itu, walau tanpa riasan apapun, seolah seperti memancarkan aura Dewi Cinta, yang selalu dipuja-puja oleh para pria di dunia. Dion yang semula tidak bergeming, ketika memandang gadis tersebut, lama-lama hatinya bergetar juga. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, dia tidak mau menunjukkan kebodohannya.
di hadapan gadis yang belum pernah dikenal dan ditemuinya. Walaupun gadis itu sangat cantik, tetapi Dion tetap mempunyai kepribadian yang baik juga. Dia tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan seseorang wanita. Semua bawahan Dion di dalam hatinya serempak membatin bahwa wanita yang baru datang itu sangat cocok menjadi pendamping tuan mudanya, yaitu Dion. Kalau Dion mengambil wanita tersebut sebagai pendamping hidupnya, maka mereka akan sangat bersyukur sekali. Karena orang baik harus mendapatkan yang baik juga. Tapi harapan hanya tinggal harapan. Dion yang berpenampilan cuek dan tidak mau tahu, telah menggoyahkan pendirian anak buahnya sendiri. Mereka membatin, apakah Dion sebagai laki-laki normal tidak tertarik ketika melihat seorang gadis cantik yang ada di depannya itu. Tapi merekanya saja yang tidak tahu. Sesungguhnya hati Dion sempat juga bergetar. Tetapi dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Itulah hebatnya Dion. Lalu untuk tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan gadis cantik tersebut, Dion mengalihkan pandangannya ke arah Tiger. Kemudian memberi kode kepada Hans, Burgon, Leon dan Robin untuk memperkenalkan orang yang barusan dibawa oleh mereka. Keempat orang yang diberi kode tersebut mengerti bahwa Dion ingin agar salah satu di antara mereka memecahkan kebisuan suasana di antara mereka semua. Hans si tangan kilat tampil ke muka, kemudian berkata, "Salam Tuan Muda. Ini Tuan Tiger, orang yang ingin Anda temui. Dan mereka berdua ini adalah putra dan putrinya," kata Hans sedikit gugup. Bagus. Apakah kau sudah menjelaskan? Tujuanku mengundangnya ke sini untuk bertemu denganku, tanya Dion sudah mulai bisa menenangkan diri. Maafkan kami Tuan Muda. Kami tidak berani mendahului apa yang bukan hak kami untuk berbicara kepada orang lain tentang masalah itu, jawab Hans tahu diri. Jadi kami hanya mengundangnya untuk datang ke sini demi untuk bertemu dengan Tuan, jawab Hans lagi ketakutan. Tiger yang mendengar percakapan mereka barusan terkejut sekaligus takjub, sebab saat ini dia tengah berhadapan dengan orang yang dipanggil Tuan Muda, sama seperti yang dia dengar di desa tempat tinggalnya. Penampilannya memang biasa-biasa saja, tetapi aura yang dipancarkannya bukan seperti manusia biasa, tapi bagai seorang dewa kematian. Dia juga sangat terkejut ketika orang-orang yang menjemputnya membawa dia dan kedua anaknya ke areal bekas pabrik miliknya sendiri. Di dalam hatinya timbul keraguan dan sedikit rasa takut, kalau kepergiannya kali ini akan membuat dia dan keturunannya celaka. Selama ini, orang-orangnya Govan terus-menerus memaksanya untuk menyerahkan tanah bekas pabrik miliknya. Jadi kali ini, dia harus bertindak hati-hati. Kalut, takut dan tidak tenang. Itulah situasi yang saat ini ada dalam hati dan pikirannya. Tapi untuk menenangkan pikirannya sendiri, dia berprasangka baik saja kepada Dion dan orang-orangnya. Walaupun belum pernah bertemu, apalagi kenal secara dekat dengan Dion, Tiger bisa merasakan bahwa Dion bukanlah orang jahat, ataupun mempunyai niat yang kurang baik terhadapnya, tapi dia belum tahu
Apa maksud dan tujuan Dion mengundangnya ke areal tanah miliknya sendiri saat ini? Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan segala kemungkinan buruk yang akan dialaminya, juga kedua anaknya. Tapi di tengah kekalutan dan keraguannya, Dion tiba-tiba menyapanya dengan ramah. "Selamat datang dan selamat bertemu Tuan Tiger. Perkenalkan, aku Dion, cucu kandung dari kakek Mahesa Birawa," ucapnya tenang. "Tujuanku mengundang Anda datang ke sini, di tanah Anda sendiri, adalah untuk bernegosiasi. Siapa tahu Anda mau melepaskan tanah ini dengan harga yang pantas kepadaku. Jika Anda bersedia, silakan tentukan harganya saat ini juga. Berapapun harga yang Anda minta, akan aku bayar," ucap Dion terus terang. "Tuan muda, saya tidak pantas mendapat penghormatan yang tinggi dari Tuan. Anda adalah cucu dari penolong hamba, ketika jatuh dan terpuruk akibat hancurnya bisnis hamba dulu. Dengan pertolongan Tuan Mahesa Birawalah, saya bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Beliau telah memberikan modal yang sangat besar kepadaku, untuk membangun kembali kerajaan bisnisku waktu itu. Tapi saya lebih memilih untuk tidak berkecimpung lagi di dunia bisnis. Jadi saya meminta izin kepada kakek Tuan, untuk menggunakan uang itu sebagai modal, membeli tanah dan perkebunan di sebuah desa di kota es. Kakek Tuan, dengan tulus mengizinkanku, untuk memulai usahaku sebagai seorang petani modern di sana. Atas pertolongan kakek Tuanlah, saat ini, usaha pertanian dan perkebunanku maju pesat, dengan total karyawan sebanyak 125 orang. Dengan bantuan orang-orang itulah, saya kembali memiliki kepercayaan diri, untuk memulai bisnis di bidang pertanian. Jadi, karena Anda ingin menebus tanah ini, sungguh saya tidak berani untuk menentukan harga. Saya dengan sukarela akan menyerahkan tanah dan bekas bangunan pabrik ini kepada Tuan secara cuma-cuma," ucap Tiger panjang lebar, menjelaskan tentang semuanya. Dion yang mendengar penjelasan dari Tiger yang panjang dan tulus tersebut, menjadi tidak enak hati. Tiger berhutang budi kepada kakeknya, tetapi bukan kepada dirinya. Walaupun yang dikatakan oleh Tiger itu benar, tapi tidak mungkinlah bagi dirinya untuk mengambil tanah itu secara cuma-cuma, dan Dion tidak mau ada hutang budi kepada orang lain. Memikirkan semua itu, dengan tenangnya Dion berkata, "Tadi aku sudah melihat-lihat lokasi ini, dan mengetahui keseluruhan luasnya. Lokasi ini sangat cocok untuk tempat pengembangan usaha baruku nanti," ujarnya. "Anak buahku ini sudah mendata luas seluruh areal tanah milikmu, karena letaknya yang strategis. Harga tanah per meternya juga tinggi, dan dia sudah mengkonversikan ke dalam mata uang setempat. Aku akan membayarmu setengah kali lipat dari harga pasaran tanah di kota ini, dan Anda harus mau menerimanya tanpa alasan apapun," ucap Dion terkesan memaksakan kehendaknya. "Saya tidak berani menentukan harga Tuan muda. Jika Tuan muda memang benar menginginkan tanah ini, mohon bayarlah sesuai dengan harga pasaran," ucap Tiger gemetar. Tak lama kemudian dia melanjutkan perkataannya. "Saya takut
Apabila saya menerima penawaran Anda yang tinggi tersebut, saya akan dicap sebagai orang yang tidak tahu membalas budi. Ucap Tiger merendah. Anda jangan mempunyai prasangka buruk seperti itu. Aku sungguh menginginkan tanahmu ini, karena lokasinya yang strategis. Jadi wajar jika aku menawar tanahmu dengan harga tinggi. Karena aku tahu ada orang yang sangat menginginkan tanah dan bekas pabrik milikmu ini. Dia adalah Govan, saudara sepupu dari Brandy yang ada di belakangku ini. Ucap Dion sambil menoleh ke arah Brandy. Anak buahku akan mengurus manusia brengsek itu nanti. Dan itu bukan merupakan hal yang berat bagiku. Ucap Dion tegas. Kemudian membalikkan badannya ke arah Brandy dan menatapnya dengan tatapan mengancam. Brandy yang ditatap oleh Dion menjadi gemetar. Dan sesungguhnya dia tidak tahu untuk apa mereka membawanya kemari menghadap Dion. Tapi setelah dia mendengar perkataan dari Dion, dia sudah sangat mengerti akan duduk permasalahannya. Ternyata adik sepupunya Govan, manusia brengsek itu, yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Brandy tahu bagaimana kuatnya Dion dan orang-orangnya. Brandy juga paham apa yang akan terjadi pada sepupu jauhnya itu. Jika dia berani menentang Dion dan orang-orangnya, maka dia dan seluruh keluarganya akan habis saat itu juga. Menyadari semua itu, Brandy dengan terburu-buru menjatuhkan lututnya ke tanah menghadap Dion. Kemudian dengan gemetar dia berkata, Tuan muda, masalah Govan sepupuku itu tidak ada sangkut pautnya denganku. Selama ini, dia tidak pernah mengatakan apa-apa padaku tentang permasalahannya. Dia hanya memakai beberapa anak buahku untuk pergi melakukan negosiasi dengan pemilik tanah ini. Ucap Brandy membela diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Brengsek. Apakah kau tahu Brandy? Apa yang telah dilakukan oleh anak buahmu itu? 53. Bunga-bunga bermekaran di hati. Sungguh aku tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh sepupuku itu dengan beberapa anak buahku tuan. Karena aku jarang sekali bertemu dengannya. Jawab Brandy ketakutan. Kemudian menyambung lagi berkata, selama ini dia cuma mengatakan sedang menggarap sebuah lahan kosong yang akan dijadikannya sebagai perumahan elit. Itu saja yang aku tahu tuan, ujarnya. Sungguh aku tidak tahu akan masalah ini. Ternyata lahan yang dikatakan kosong itu adalah bekas pabrik milik Tuan Tiger itu. Kata Brandy mengakhiri penjelasannya. Dion yang mendengar penjelasan dari Brandy tersebut menjadi terdiam. Dion mengamati raut wajah Brandy sekilas. Dan benar saja, Dion mendapati bahwa Brandy tidak berbohong. Itu terlihat jelas dari gestur tubuhnya yang sedang gemetaran. Diakibatkan rasa takut yang teramat sangat akan kemarahan Dion nantinya. Jika dia kedapatan bekerja sama dengan Govan si brengsek itu. Kalau begitu baiklah. Ucap Dion menggantung. Aku mempercayai ucapanmu. Tapi jika kedepannya kedapatan bahwa kau telah berani berbohong padaku, maka bersiap-siaplah untuk kucabut nyawamu saat itu juga, ancam Dion tegas. Baik tuan. Jika aku bekerja sama dengan Govan itu, maka aku bersedia dihukum apa saja oleh tuan muda. Jawab Brandy sudah mulai lega.
Kini satu masalah telah terselesaikan. Brandy yang dijemput secara paksa oleh anak buah Iron saat ini telah mengakui bahwa dia tidak bekerja sama dengan sepupunya untuk menakuti dan mengintimidasi Tiger. Sekarang Dion mengalihkan pandangannya pada Tiger tanpa memperdulikan keberadaan anaknya untuk meminta kepastian apakah Tiger mau melepaskan tanahnya dengan harga yang ditawarkan oleh Dion tadi. Tiger yang ditatap oleh Dion, tubuhnya menjadi gemetar. Dia tidak mempedulikan lagi situasi di sekitarnya. Untuk sesaat Tiger lupa kepada kedua anaknya. Dengan gugup dan terbata-bata, dia mengucapkan sesuatu yang sangat penting dalam situasi yang mencekam di tempat itu. Mohon maaf sebelumnya Tuan Muda, karena saya takut dikatakan orang yang tidak tahu membalas budi. Maka tadi saya memohon agar Tuan Muda menebus tanah ini dengan harga pasaran yang ada saat ini. Tetapi karena Tuan Muda sendiri yang telah menaikkan setengah harga pasaran, maka saya Tiger tidak bisa berbuat apa-apa. Dan intinya saya setuju jika Tuan Muda mengambil alih lokasi pabrik ini. Mengenai surat-suratnya, akan saya urus di bank ternama di kota B ini. Dan setelah transaksi selesai, maka saya akan menyerahkannya pada Tuan Muda. Ucap Tiger lega. Baik. Aku orang yang tidak suka menunda-nunda sesuatu. Jika sudah berkehendak. Sambung Dion tegas. Siolung. Transfer sejumlah uang ke rekening Tuan Tiger sekarang juga. Titah Dion tegas. Siap laksanakan Tuan Muda. Jawab Siolung cepat. Setelah instruksi itu diberikan, hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Terdengar bunyi notifikasi di handphone milik Tiger. Pertanda uang sudah masuk. Tiger sangat heran dan terkejut. Bagaimana Tuan Muda Dion bisa mengetahui rekeningnya yang ada di bank, tanpa terlebih dahulu bertanya padanya. Kejadian itu sukses membuatnya semakin kagum dan takjub kepada Dion. Kinerja orang-orangnya patut diacungi 2 jempol. Hanya dalam waktu beberapa detik, sejumlah uang pembayaran pembebasan lahan tanah miliknya telah masuk ke rekening pribadinya saat itu juga. Dengan tangan gemetar, Tiger membuka aplikasi perbankannya dan mengecek jumlah uang yang ditransfer oleh Dion barusan. Begitu dia melihat jumlah nominalnya, lutut Tiger gemetar karena melihat sejumlah uang yang sangat banyak di aplikasi banknya. Luas tanah milik Tiger saat ini adalah 50 hektar, atau sekitar 500.000 meter persegi. Sedangkan harga per meternya adalah 1 juta uang setempat. Jadi bisa dibayangkan berapa uang yang telah didapatkan oleh Tiger atas penjualan tanahnya tersebut. Letak tanah milik Tiger tadi, kalau diperhitungkan dari keberuntungan usaha, memang sangat strategis. Letak seluruhnya menghadap ke timur, langsung menyongsong matahari terbit. Pantas saja si Govan manusia brengsek itu sangat ngebet sekali ingin memiliki lahan tersebut, bagaimanapun caranya. Sampai-sampai dia mengerahkan sejumlah tukang pukul untuk memaksa Tiger agar melepaskan tanah itu kepadanya. Tapi apapun usaha yang dilakukan oleh Govan dan anak buahnya, Tiger tidak bergeming. Dia tetap dengan pendiriannya, tidak mau memberikan tanah itu kepada Govan.
orang yang pernah mengkhianatinya dulu. Tiger lebih senang melepaskan tanah itu kepada orang yang tepat. Tiger menyadari bahwa tanahnya itu letaknya sangat strategis. Kalau diambil dari istilah luar, maka Feng Shui tanah tersebut yang letaknya sangat strategis itu akan banyak mendatangkan hoki atau keberuntungan besar. Keberuntungan itu yang selalu dicari oleh para pengusaha ketika mau membuat sebuah perusahaan atau pabrik di dalamnya. Dion yang sudah mengetahui keberuntungan baik itu tidak mau membuang kesempatan yang sangat langka tersebut. Dengan luas tanah sekitar 50.000 meter persegi, sudah sangat mencukupi untuk membuat sebuah pabrik sebesar apapun. Kalau tadi dikatakan, Dion telah mengelilingi seluruh areal tanah tersebut, itu hanya dilakukannya di permukaannya saja. Dion dan orang-orangnya hanya mengelilingi areal yang sudah terbuka. Sedangkan areal sisanya masih dalam bentuk hutan yang tidak begitu lebat, pun hanya terdiri dari deretan pohon-pohon kecil yang sangat mudah dibersihkan dengan alat berat. Setelah melakukan pembayaran, Dion terlihat senang. Bibirnya menyungging senyum yang sangat manis, sehingga tanpa sadar, anak gadis Tiger yang bernama Maya Angelina sekilas melihatnya. Ada getaran halus yang timbul di hatinya. Dengan malu-malu, dia juga tersenyum ke arah Dion tanpa disadarinya. Sedari tadi dia dan kakaknya hanya diam saja, mendengarkan perbincangan antara ayah dan tuan muda Dion. Karena bagaimanapun, mereka tahu diri dan tempat. Tapi setelah semua transaksi selesai, Maya melihat Dion si tuan muda tersenyum manis ke arahnya, dan itu disangka tertuju hanya padanya. Tetapi sebenarnya Dion tersenyum bukan kepada Maya, tapi dia tersenyum karena dia senang, karena apa yang diinginkannya sekarang telah tercapai. Walaupun tanpa disadarinya, dia tersenyum ke arah Maya, maka Maya menjadi salah sangka padanya. Kasihan kau Maya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Maya yang kesengsem berat dengan senyuman Dion sekilas tadi. Di hatinya mulai tumbuh bunga-bunga indah dan langsung bermekaran di sana selama ini. Maya terkenal dengan julukan gadis bisu dan tertutup. Di desa tempat tinggalnya itu hal itu terjadi karena dia jarang sekali memperlihatkan diri di halayak ramai. Dia hanya keluar kalau ada hal penting yang sangat mendesak, dan itu pun wajahnya ditutupi oleh selendang apabila ada warga terutama laki-laki yang menegurnya. Dia menyahutnya dengan anggukan kepala, tidak bersuara atau tersenyum. Oleh karena itulah dia dijuluki si bisu berhati batu oleh warga desanya. Tapi saat dia tanpa sadar keluar bersama dengan ayahnya waktu di desa itu, tanpa penutup kepala dan wajahnya, semua orang terpana. Mereka tidak percaya kalau ada seorang gadis yang begitu cantik, melebihi kecantikan seorang dewi dari kayangan di desanya. Begitu juga yang terjadi ketika dia baru keluar dari helikopter yang membawanya. Semua orang yang belum pernah melihatnya juga terpana, tapi tidak termasuk Dion. Walaupun dalam hatinya juga kagum dengan kecantikan gadis tersebut. Di sebuah ruangan gedung tinggi kota B, terlihat seorang pria berumur kisaran 35 tahun. Dengan angkuhnya duduk di kursi kebesaran belakang mejanya.
Tangan sebelah kirinya sedang memegang sebuah handphone, seperti tengah menelepon seseorang. Sedangkan tangan di sebelah kanannya sedang memainkan sepucuk senjata laras pendek berbentuk revolver. Wajahnya menegang, matanya melotot dan gigi-giginya saling bertaut, seperti sedang memakan sesuatu, pertanda geram dan marah. Betapa tidak marah. Lahan yang selama ini diincarnya telah dibeli dan dimiliki oleh orang lain. Dia menganggap bahwa orang yang telah membeli lahan tersebut sengaja ingin membuat permusuhan dengannya secara terbuka. Dia mendapatkan berita itu dari mata-mata khusus yang selalu disebar olehnya. Mata-mata itu bukan anak buah Brandy, tetapi pengawal khusus yang sengaja disewa dari sebuah gangster lain di kota B. Sedari awal kedatangan Dion, dia terus mengawasi keberadaannya. Tetapi saat itu, dia belum mau menunjukkan diri kepada Dion. Mata-mata itu lebih memilih untuk tetap bersembunyi dan memantau aktivitas apa yang akan dilakukan oleh Dion di lahan tersebut, melalui teropong jarak jauhnya. Sebenarnya Burgon sudah menyadari kehadiran mata-mata tersebut, tetapi dia membiarkannya saja, dan tidak melaporkannya kepada Tuan Muda Dion. Dia lebih memilih menunggu apa reaksi dari mata-mata tersebut. Setelah mengetahui apa yang terjadi di lahan bekas bangunan pabrik milik Tiger. Lagi pula saat itu, dia diperintahkan oleh Dion untuk menjemput Tiger di kota S. Maka mau tidak mau, dia mengacuhkan mata-mata tersebut, tapi walaupun demikian, dia tetap menugaskan kepada anak buahnya untuk terus mengawasi tindak tanduk dari mata-mata itu, dan tidak boleh kendur sedikit pun. 54. Ingin sedikit bermain-main. Hal itu dilakukan agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk menjebak mata-mata itu, tapi satu hal yang mereka lupa adalah pengintai itu terus-menerus memperhatikan segala aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut, melalui teropong jarak jauhnya, walaupun samar. Puncaknya adalah ketika Tiger menerima penawaran dari Dion untuk melepaskan tanahnya dengan harga setengah lebih tinggi dari harga pasaran. Saat itulah mata-mata tersebut melaporkannya kepada Govan tentang apa yang terjadi. Tentu saja Govan sangat marah. Dia segera memerintahkan kepada 250 anak buahnya, yang terdiri dari 150 anak buah Brandy, dan sisanya adalah pembunuh bayaran dari gangster Kalajengking Merah, untuk pergi ke lahan yang selama ini diincarnya. Begitu mendapat perintah dari Govan, mereka bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud. Dengan menaiki puluhan mobil van, motor craft, dan beberapa bus besar untuk membawa mereka ke sana. Mereka dipersenjatai dengan berbagai macam senjata tajam, seperti pedang panjang, katana, pisau, dan beberapa pucuk senjata api laras pendek berbentuk revolver. Tentu saja hal itu hanya dipegang oleh Govan dan 5 anak buahnya yang lain. Di rombongan itu, ada juga yang membawa besi sepanjang 1 meter, untuk memukul atau menangkis serangan lawan. Tak lupa pula membawa kayu pemukul bisbol. 5 menit setelah transaksi pembelian lahan selesai, Dion mendapat informasi dari anak buah Burgon, bahwa ada puluhan mobil van, belasan motor craft, dan 7 buah bus, sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi.
Begitu mendapatkan informasi tersebut, Dion memberikan instruksi kepada Iron dan orang-orangnya untuk mempersiapkan diri menyambut rombongan yang baru datang tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh anak buah Burgon, orang yang sedang menuju ke arah mereka adalah para gangster yang dikomandoi oleh Govan. Jarak mereka tidak begitu jauh lagi, dan kemungkinan dalam 3 menit akan sampai di lokasi tersebut. Dion bukannya takut, tapi malah senang. Terbukti dengan senyumannya yang terukir di bibir. Tak lama sesudah itu dia berkata dengan antusias, "Kebetulan sekali mereka sendiri yang datang ke sini. Jadi kita tak perlu bersusah payah lagi untuk mendatangi mereka," ujarnya tenang. Kemudian melanjutkan instruksinya. "Iron, persiapkan orang-orangmu untuk menyambut mereka. Tempatkan mereka di lokasi yang strategis. Ungsikan dulu si Brandy ini. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Govan brengsek itu bersama dengan orang-orangnya di sini. Hans, lindungi Tuan Tiger dan anak-anaknya. Dan untuk Burgon, Leon dan Robin, perkuat pertahanan orang-orangnya Iron. Dan jangan menampakkan diri dulu, karena aku ingin sedikit bermain-main dengan psikopat itu," ujar Dion memberi instruksi pertahanan untuk menjebak Govan. Untuk Musiolung dan Rams bergabung dengan Hans untuk melindungi Tuan Tiger di sana. Ucap Dion menambahkan instruksi pertahanan penting pada mereka. "Iron, tinggalkan 10 orangmu di sini, dan yang lain menyebar membentuk kurungan, agar mereka terjebak di tengah-tengah areal ini nanti." Bunyi instruksi Dion penuh perhitungan. Setelah masing-masing mendapatkan instruksi dari tuan mudanya, mereka segera menyebar dan membentuk formasi seperti apa yang diperintahkan oleh Dion. Kini tinggallah Dion dengan beberapa orang pengawalnya, Tiger dan kedua anaknya. Berikut Hans, Burgon, Robin dan Leon. Mereka saja yang masih ada di areal terbuka itu. Tak lama kemudian, puluhan mobil van dan bus, serta belasan motor craft, memasuki areal bekas pabrik tersebut, dengan suara mesin yang meraung-raung memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, ratusan orang keluar dari mobil van dan bus, dengan membawa persenjataan mereka, dan langsung mengambil posisi mengepung. Sementara yang mengendarai motor craft masih tetap berada di atas motornya. Di punggung mereka tergantung sebuah senjata berbentuk katana yang masih berada di sarungnya masing-masing. Orang yang mengendarai motor craft tersebut sepertinya adalah para ninja. Itu terbukti dengan pakaian yang mereka kenakan. Mirip sekali seperti sekumpulan assassin dari negeri seberang. Dengan pongahnya mereka menggeber motor craft-nya, tanpa mempedulikan suara bising yang memekakkan telinga semua orang di situ. Govan dan orang-orangnya perlahan mendatangi Dion, yang sedang berdiri diam di depan bawahannya yang lain. Tapi ketika jaraknya tinggal 4 meter lagi dari Dion, Govan berhenti dan mengalihkan pandangannya dari Dion. Matanya mencari-cari keberadaan orang yang ingin sekali ditemuinya, yaitu Tiger. Setelah ketemu, Govan tersenyum, kemudian berjalan ke arahnya. Langkahnya yang tenang, dengan tubuh tegak, menggambarkan bahwa
Govan mempunyai rasa percaya diri yang sangat besar saat itu. Senyumnya mengembang. Begitu dia melihat ke arah Tiger. Tapi sesaat kemudian, keningnya berkerut, matanya melotot, dan mulutnya melongo. Ketika bersitatap dengan seorang gadis cantik yang ada di belakang Tiger seakan tidak percaya dengan penglihatannya. Govan berusaha mengucek matanya sendiri, untuk membuktikan bahwa apa yang dilihatnya itu memang benar-benar nyata. Lalu secara refleks dia berkata, "Sungguh cantik," ujarnya. Tapi karena urusannya ke sini bukanlah masalah wanita, maka Govan mengacuhkan saja perempuan cantik yang ada di depannya itu, tapi dalam hatinya membatin. Setelah membereskan Tiger dan orang-orangnya, yang disangka adalah pengawalnya, maka dia akan membawa wanita tersebut untuk dijadikan simpanannya. Govan sangat yakin dengan kekuatan pasukannya, karena mereka telah dipersenjatai dengan senjata tajam, ditambah dengan hadirnya belasan assassin yang sudah terkenal kuat dan lincah tersebut. Kemudian dengan pongah, angkuh dan sombongnya, dia semakin mendekati Tiger. Ketika jaraknya hanya tinggal 3 meter, dia berhenti, lalu berkata, "Beraninya kau melangkahiku, dan menganggapku tidak ada Tiger. Bukankah kau tahu, bahwa selama ini, aku menginginkan tanahmu ini? Tapi kenapa kau malah melepaskannya pada orang lain?" Ujarnya sambil berkacak pinggang. "Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan pernah melepaskan tanah ini pada bajingan sepertimu, Govan," jawab Tiger tanpa kenal takut. Lalu berkata lagi, "Lebih baik aku mati, daripada harus tunduk pada kemauan serakahmu itu." Sambung Tiger geram. Dengan gigi saling bertaut, hingga samar-samar terdengar suaranya. "Oh, jadi kau lebih memilih mati, Tiger, daripada menyerahkan lahan ini padaku?" tanya Govan, sambil menyeringai. Tiger tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia malah tersenyum sinis ke arah Govan, menyayangkan bahwa sebentar lagi Govan dan orang-orangnya akan mati. Tiger berani bersikap seperti itu karena adanya Dion dan orang-orangnya. Dia sangat yakin Tuan Muda Dion akan mampu melindunginya dan anak-anaknya. Walaupun jumlah pengawal Govan sedikit lebih banyak dari pengawal Dion, tapi Tiger yakin bahwa kekuatan orang-orangnya Dion jauh lebih unggul dari lawannya. Sebaliknya, Govan yang tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari Tiger menjadi geram, dengan kemarahan yang meluap-luap. Serta-merta dia mengeluarkan sepucuk senjata dari balik bajunya, dan mengarahkannya pada Tiger Hans si tangan kilat, yang berada di samping Tiger. Tidak merespon acungan senjata tersebut, dia malah tersenyum sinis ke arah Govan dan berkata, "Apakah senjatamu itu lebih cepat dari pisau di tanganku ini?" tanya Hans dingin. "Oh, ternyata kau membawa tukang pukul, Tiger, sehingga kau sangat yakin bahwa tukang pukulmu itu akan mampu mengalahkanku dengan pisau kecilnya." Ucap Govan meremehkan Hans. Tiger yang mendengar ucapan Govan tersebut menggelengkan kepala. Kemudian dia berkata, "Sebelum terlambat, lebih baik kau pergi dari sini, Govan, dan selamatkan nyawa kalian masing-masing." Jawab Tiger malah memberi peringatan kepada Govan.
dan tidak menjawab pertanyaannya. Tadi, peringatan yang keluar dari mulut Tiger itu tentu saja membuat Govan dan orang-orangnya merasa geli. Govan tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan anak buahnya yang lain. Hahaha. Sejak kapan kau jadi pelawak seperti itu, Tiger? Bukankah selama ini kau terkenal dengan sikap dinginmu itu? Ujarnya menertawai sikap Tiger padanya. Dion yang melihat tingkah laku dari Govan tersebut hanya diam saja. Dia ingin melihat seberapa besar kesombongan Govan dan orang-orangnya. Dion hanya menyerahkan masalah kecil itu kepada anak buahnya, Hans. Dion yakin Hans si tangan kilat akan mampu mengatasi masalah kecil tersebut. Tapi nanti apabila situasi tidak bisa dikendalikan lagi, maka Dion akan turun tangan, beserta dengan bawahannya. Juga orang-orang penting lainnya. Govan dan orang-orangnya masih saja tetap tertawa, walaupun sudah tidak sekeras tadi. Lalu sesaat kemudian Govan berkata, "Ah sudahlah. Aku tidak mau membuang waktuku habis di sini. Sekarang, serahkan surat-surat tanah ini kepadaku. Kalau tidak, kau dan orang-orangmu yang ada di sini akan mati secara mengenaskan." Ucap Govan mengancam, dan membalikkan badannya ke arah Dion. Kemudian secara cepat, dia mengarahkan moncong senjatanya ke arah Dion, dan bersiap menarik pelatuknya. Tapi tiba-tiba Govan memekik kesakitan. 55. Kau mau pamer kekuatan? ARGGH. Teriaknya keras. Tanganku. Tanganku. Ujarnya kemudian, sambil memegangi punggung tangan kanannya kuat-kuat. Terlihat darah mengalir cukup deras dari punggung tangan kanannya, akibat ditembus oleh pisau kecil, yang dilemparkan secara cepat oleh Hans si tangan kilat. Pisau kecil yang dilemparkan oleh Hans tersebut bukanlah pisau biasa, tetapi pisau yang terbuat dari bahan baja yang sangat keras dan tajam. Keahlian Hans sesungguhnya adalah pengendali pisau terbang. Selain itu, dia juga bisa berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Keahliannya itu sudah dikuasainya cukup lama, dan sudah sangat sempurna. Ketika dia melihat Govan sedang mengarahkan moncong senjatanya ke arah Dion, dan siap menarik pelatuknya, dengan cepat Hans bergerak, melemparkan pisau yang ada di tangannya ke arah punggung tangan Govan, yang sedang memegang senjata itu. Dan hasilnya sangat akurat sekali. Punggung tangan Govan tertembus pisau tersebut, hingga membuat senjata api berjenis revolver kaliber 22 yang dipegangnya terlepas, dan jatuh ke tanah. Anak buahnya tidak sempat mencegah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semuanya melongo atas apa yang terjadi terhadap bosnya itu, tapi beberapa saat kemudian, mereka baru tersadar bahwa Govan telah terkena serangan secara diam-diam dari orang lain yang ada di situ. Dengan bergegas, 5 orang pengawal pribadi Govan, yang selalu setia mendampingi kemanapun dia pergi, memeriksa keadaan bosnya, kemudian berusaha mencabut pisau kecil yang menancap di punggung tangan Govan tersebut. Tapi bukannya berterima kasih kepada kelima orang pengawalnya, Govan malah marah-marah dan memaki-maki mereka semua. Dasar tidak berguna. Kenapa kalian tidak bisa mencegah agar pisau ini tidak mengenai punggung tanganku, dan menjatuhkan senjata itu?
Dasar bodoh, ucapnya kasar. Maafkan kami bos. Sejujurnya kami tidak tahu akan ada serangan yang tiba-tiba tersebut. Dan kami tidak tahu siapa yang telah menyerang bos secara licik dengan pisau kecil ini. Jawab mereka membela diri. Tapi Govan masih tetap marah. Walaupun sudah mendengar penjelasan dari anak buahnya barusan. Kemudian dia berkata lebih kasar lagi. Dasar brengsek, bajingan, binatang. Ucapnya kasar memaki-maki anak buahnya. Belum puas memarahi anak buahnya, Govan kembali melanjutkan makiannya. Dasar tidak berguna. Lebih baik aku bunuh saja kalian semua. Katanya marah-marah dan tidak terkendali lagi. Dion yang mendengar ocehan dari Govan tersebut tertawa cukup keras, hingga mengejutkan Govan dan orang-orangnya. Hahaha. Tidak kusangka, pecundang dan pengkhianat temannya sendiri akan bersikap cengeng seperti itu. Ucap Dion mengejek Govan, hingga membuatnya semakin marah. Tapi Dion cuek saja, dan terus mengejek Govan dengan beraninya. Hanya terkena pisau kecil saja, sudah meraung-raung seperti anak kecil, yang dimarahi orang tuannya. Ujarnya lagi, kalau aku jadi kau, aku akan sangat malu dengan anak buahmu itu. Sambung Dion memprovokasi Govan. Govan yang dihina habis-habisan tersebut menjadi benar-benar marah dengan berkata, dasar bajingan, siapa kau? Ucapnya emosi. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada anak buahnya yang lain. Kalian, kenapa diam saja? Cepat habisi mereka. Jangan beri ampun lagi. Tapi jangan ganggu gadis itu. Teriaknya kuat-kuat, memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi Dion dan orang-orangnya. Jangan mimpi. Kalian hanya semut kecil di depanku. Teriak Dion tak kalah kuat dan terkesan memprovokasi mereka. Govan yang mendengar itu menjadi sangat geram sekali. Dan tidak sabar ingin menghabisi Dion secepatnya. Tiba-tiba dia merebut pistol yang ada di balik baju anak buahnya. Lalu dengan dua tangan, Govan mengarahkan moncongnya ke arah Dion. Lalu segera menarik pelatuknya. Dan durer. Bunyi letusan pistol terdengar, memecahkan suasana mencekam di tempat itu. Kejadian itu berlangsung sangat singkat, sehingga Hans dan pengawal lain tidak sempat untuk menggagalkan tembakan tersebut. Mereka hanya berharap Dion tidak akan apa-apa. Ternyata harapan mereka terkabul. Peluru yang ditembakkan oleh Govan tersebut tiba-tiba berhenti ketika jaraknya tinggal sejengkal dari kepala Dion. Semua orang yang melihat kejadian itu tentu saja sangat terkejut. Mereka tidak percaya peluru yang ditembakkan dari senjata revolver itu bisa berhenti secara mendadak seperti itu. Hans, Xiaolong, Rams, Tiger dan kedua anaknya, serta 10 pengawal yang lain, juga tak luput dari rasa terkejutnya. Mereka terkejut ketika melihat peluru tajam yang ditembakkan dari pistol milik anak buah Govan berhenti mendadak di depan Dion. Begitu juga dengan Burgon, Leon, Robin, apalagi Iron dan seluruh orang-orangnya. Mereka begitu sangat terkejut ketika melihat peluru yang ditembakkan oleh Govan dari jarak dekat tersebut berhenti persis di sejengkal dari wajah Dion. Mereka jelas tidak percaya
Bagaimana caranya Dion mampu menghentikan peluru yang melesat dengan cepat tersebut? Sebaliknya di sisi Govan, dia tidak mau tahu bagaimana caranya Dion bisa menghentikan peluru yang melesat cepat ke arahnya tersebut. Govan berpikir bahwa hal itu hanya kebetulan saja. Maka sekali lagi dia menembakkan pistolnya secara berturut-turut ke arah Dion, dengan harapan kali ini Dion akan habis, tapi kejadian tadi terulang lagi, dan harapan Govan tidak terkabul. Peluru yang ditembakkan olehnya barusan juga mendadak berhenti di hadapan Dion, dan kali ini jaraknya bukan 1 jengkal lagi, tetapi 1 meter jauhnya. Kejadian itu sekali lagi sukses membuat Govan dan mereka semua yang menyaksikan kejadian itu kembali tercengang. Sungguh mereka tidak menyangka bahwa Dion mampu menghentikan 9 peluru yang ditembakkan secara berturut-turut itu. Di tengah keterkejutan mereka, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras, yang beraura sangat menakutkan. Suara itu berasal dari Dion, dan tap, 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 bam. 10 peluru yang tadi ditembakkan oleh Govan, dan sedang mengambang di udara, tiba-tiba saja ditangkap oleh Dion, dan dihancurkannya dengan mudah. Sudah cukup main-mainnya. Kalian telah membuang waktuku yang sangat berharga di sini, ucap Dion dingin. Hahaha. Tawa Govan geli, walau dalam hatinya terkejut begitu melihat Dion mampu menghancurkan peluru pistolnya tersebut dengan begitu mudahnya. Lalu dia berkata lagi, hanya mainan anak-anak. Kau berani sesumbar di hadapanku. Kalian hanya beberapa belas orang saja. Tapi lihat anak buahku. Mereka berjumlah 250 orang. Yang dipersenjatai dengan senjata tajam. Dan lain-lain. Sedangkan kalian, ucapnya sombong. Lalu cepat-cepat menyambung perkataannya lagi. Hanya membutuhkan waktu cuma 1 menit. Kalian semua akan mati. Sambungnya lagi percaya diri. Benarkah? Jawab Dion enteng. Lalu, kalian, cepat lakukan tugasmu. Perintah Dion tegas dengan suara keras. Tak lama setelah Dion mengucapkan perintah itu, orang-orang yang diperintahkan oleh Dion tadi untuk tidak menampakkan diri, tiba-tiba keluar dari persembunyiannya, dan langsung membentuk formasi mengepung dari segala arah, sehingga posisi Govan dan anak buahnya sekarang berada di tengah-tengah. Govan yang melihat kejadian itu tentu saja sangat terkejut. Dia tidak menyangka Tiger akan membawa pengawal sebanyak itu. Govan masih tetap menyangka bahwa orang-orang yang mengepungnya tersebut adalah para pengawal Tiger. Dan dia tidak habis pikir, bagaimana caranya Tiger bisa mendapatkan orang-orang seperti itu. Dalam pandangan Govan dan seluruh anak buahnya, orang-orang yang barusan keluar tadi terlihat sangat kuat. Walaupun mereka tidak kelihatan memegang senjata, tapi tampaknya mereka masih tenang-tenang saja, dan tidak ada rasa takut dan gugup sedikit pun. Menyadari posisinya yang terkepung, Govan masih mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang dibawanya itu akan mampu menghadapi orang yang sedang mengepung mereka. Dengan lantang Govan memberi perintah kepada anak buahnya untuk bergerak dan menghabisi orang-orang yang disangka adalah pengawal Tiger itu.
Ketika perkelahian akan pecah, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang orang yang mengepung Govan tersebut. "Berhenti!" teriak sebuah suara yang cukup keras dari arah belakang mereka. Spontan Govan dan anak buahnya berhenti, dan mengalihkan pandangannya ke arah orang yang barusan tadi bersuara. Dan alangkah terkejutnya Govan, apalagi 150 anak buah yang disewa olehnya. Ke-150 orang itu tentu saja mengenal siapa yang barusan tadi berteriak tersebut. Serempak mereka mundur dan keluar dari kelompoknya Govan, lalu membentuk barisan sendiri dan menunduk takut-takut sambil berkata, "Bos," ucap mereka serempak. Bersambung ke episode 56, Kemarahan Brandy.